Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah membahas tentang materi kedudukan atau sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan dan kementerian. Nah, untuk tugas Kementerian Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. 2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Yang keempat, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian Negara itu diatur di dalam undang-undang. Nah, selain Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang keberadaan Kementerian Negara, ada juga diatur juga di dalam sebuah undang-undang organik, di mana undang-undang organik itu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Undang-undang ini mengatur semua hal tentang Kementerian Negara seperti kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, penggabungan, pemisahan atau penggantian, pembubaran atau penghapusan kementerian, hubungan fungsional kementerian dengan lembaga pemerintah non-kementerian dan pemerintah daerah serta pengangkatan dan pemberhentian menteri. Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawahnya dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Nah, next. Kewenangan Presiden itu dibagi menjadi dua, ada kewenangan Presiden sebagai kepala negara dan ada kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Nah, kita lihat ada apa saja kewenangan Presiden sebagai kepala negara dan kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Kalau kewenangan Presiden sebagai kepala negara di antaranya yaitu 1. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 2. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Ini terdapat di dalam Pasal 11 ayat 1. 3. Memuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR. Ini terdapat di dalam Pasal 11 ayat 2. Selanjutnya, menyatakan keadaan bahaya, mengangkat duta dan konsul, menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR, memberi gerasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR, serta memberi gelar tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Ini terdapat di dalam Pasal 15. Yang selanjutnya, kewenangan Presiden sebagai kepala negara itu apa saja sih? Nah, 1. Memegang kekuasaan pemerintahan, itu terdapat di dalam Pasal 4 ayat 1. 2. Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, ini terdapat di dalam Pasal 5 ayat 1. 3. Menetapkan peraturan pemerintah, ini terdapat di dalam Pasal 5 ayat 1. Selanjutnya, membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat
dan pertimbangan kepada Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri ini terdapat di dalam pasal 17 ayat 2 dan masih banyak yang lainnya. Next. Nah, klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Nah, untuk klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia atau penggolongan Kementerian Negara Republik Indonesia ini diatur di dalam pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Secara tegas dinyatakan bahwa jumlah maksimal dari Kementerian Negara itu adalah 34 Kementerian Negara yang bisa dibentuk. Ya, lebih dari 34 itu tidak diperbolehkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia pasal 15 nomor 39. Kementerian Negara Republik Indonesia itu juga terlihat di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Nah, Kementerian Negara Republik Indonesia itu dapat diklasifikasikan atau dapat digolongkan berdasarkan urutan pemerintahan yang ditanganinya. Kita lihat ada kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur atau nama kementeriannya secara tegas disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada apa saja sih? Yang pertama ada Kementerian Dalam Negeri, kedua ada Kementerian Luar Negeri, ketiga ada Kementerian Pertahanan. Yang kedua, kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada apa saja? 1. Kementerian Agama sebagaimana tercantum di dalam pasal 29 ayat 1 dan 2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia itu tercantum di dalam pasal 28A sampai pasal 28C. Ada Kementerian Keuangan, ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, ada Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Ketenagakerjaan, Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nah, untuk kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintahan, ini ada 8 kementerian, di mana yang pertama itu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, ada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 3 Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, ada Kementerian Pariwisata, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Kementerian Sekretaris Negara. Next. Nah, ada juga selain dari tadi ya kementerian, ada juga selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada juga kementerian yang ada juga kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. Nah, apa saja sih kementerian koordinator itu? Yang pertama, kementerian koordinator di bidang politik, hukum, dan keamanan, ya, ada Kementerian Dalam Negeri, ada Kementerian Hukum dan HAM, ada Kementerian Luar Negeri, ada Kementerian Pertahanan, ada Kementerian Komunikasi dan Informatika, ada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kedua, ada Kementerian Koordinator di bidang perekonomian.
Ini ada Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ada Pertanian, Lingkungan Hidup dan Perhutanan, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional. Next, ada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, di mana di dalamnya ada Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, ada Kementerian Kesehatan, ada Sosial, ada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemuda dan Olahraga. Nah, untuk Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, yaitu ada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ada Kementerian Hubungan, ada Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan ada Kementerian Pariwisata. Next. Nah, selain tadi lembaga pemerintahan kementerian, ada juga lembaga pemerintahan non-kementerian, di mana lembaga pemerintahan non-kementerian ini merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga pemerintahan non-kementerian ini berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Nah, keberadaan lembaga pemerintahan non-kementerian atau disingkat LPNK itu diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan, organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintahan non-departemen. Berikut ini adalah ada beberapa lembaga pemerintahan non-kementerian yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ada Badan Intelijen Nasional atau BIN disingkat, ada Badan Narkotika Nasional atau disingkat BNN, ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau disingkat BNPB, dan ada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau disingkat BNPT, dan masih banyak lagi badan-badan atau lembaga-lembaga lainnya non-kementerian. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian saja. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Untuk tugas nanti akan Ibu kirimkan di grup WA mata pelajaran. Silakan nanti kalian kerjakan tugasnya. Sekalian nanti kita akan berdiskusi di sana di WA group. Ibu cukupkan sekian, jaga kesehatan, tetap semangat walaupun kita belajar secara jarak jauh. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.